Jenderal TNI, Purnawirawan, Andi Muhammad Jusuf Amir. Tanggal 23 Juni tahun 1928 sampai 8 September tahun 2004, atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Jusuf, adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis. Hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya. Akan tetapi melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi. Dalam posisi pemerintahan ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan pada periode tahun 1978 sampai tahun 1983. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode tahun 1964 sampai tahun 1974 dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode tahun 1983 sampai tahun 1993. Jusuf lahir di Kajuara pada tanggal 23 Juni tahun 1928. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Jusuf selain fakta ia adalah seorang Bugis bangsawan seperti yang disaksikan oleh nama tituler, Andi, di depan namanya. Jusuf kemudian mencela latar belakang aristokrat dengan menjatuhkan Andi dari namanya. Karir militer. Revolusi Nasional Indonesia. Ketika para pemimpin nasionalis, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jusuf menunjukkan dukungannya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi, KRIS. Menjelang akhir tahun 1945, dengan Belanda pemerintah mempersiapkan untuk merebut kembali Indonesia, Jusuf dan rekan-rekannya sesama anggota KRIS berlayar untuk Java untuk bergabung dalam pertempuran. Jusuf sebenarnya mulai karir militernya di Angkatan Laut, menjadi ajudan dari Angkatan Laut Letnan Kolonel Kahar Muzakar di Angkatan Laut ke-10 Staf Komando Kantor Pusat di Yogyakarta. Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari polisi militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur. Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KTT 7, Wirabuana yang keamanan singkat menutupi seluruh Indonesia Timur. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan, RMS. Jusuf kemudian melanjutkan karir militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah operasi asisten Panglima KTT 7, Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum. Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Selama pertengahan 1950-an ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Sulawesi bahwa pemerintah pusat di Jakarta tidak melayani kebutuhan mereka. Mereka panggilan dibuat untuk desentralisasi dalam semua aspek pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi terhadap keamanan. Menjadi seorang prajurit, Jusuf tertarik desentralisasi urusan keamanan dan bersama dengan rekan-rekan yang berpikiran sampai pada kesimpulan bahwa Sulawesinis harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah mereka sendiri. Jusuf juga menunjukkan keprihatinan oleh fakta bahwa KTT 7, Wirabuana singkat keamanan mencakup seluruh Indonesia Timur, sedangkan Kodam di Indonesia Barat memiliki area spesifik untuk menutupi. Perhatian terhadap desentralisasi memuncak dalam pernyataan Permesta yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting di Sulawesi, termasuk Jusuf, pada tanggal 2 Maret tahun 1957. Pernyataan itu juga menyatakan keadaan darurat di Indonesia Timur. Pada saat ini, Jusuf menjadi perwira operasi untuk Permesta. Itu tidak namun lama, sebelum Jusuf meninggalkan gerakan, pada Mei tahun 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution,
resmi pembentukan 4 Kodam di Indonesia Timur untuk menutupi keamanan Sulawesi. Dengan permintaannya telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk Jusuf untuk tinggal dengan Permesta. Sebaliknya, Jusuf menjadi mata-mata, melaporkan hasil pertemuan kepada pemerintah pusat yang curiga bahwa Permesta adalah gerakan separatis. Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara. Jusuf menjatuhkan sandiwara dengan Permesta pada Mei tahun 1958 dengan pengangkatannya sebagai Panglima Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dari posisinya, Jusuf dibantu pemerintah pusat dalam memadamkan gerakan Permesta. Kodam 14, Hasanuddin. Pada Oktober tahun 1959, Jusuf dipindahkan ke Kodam 14, Hasanuddin menjadi komandannya. Sebagai Panglima Kodam 14, Hasanuddin, Jusuf bertanggung jawab atas keamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Menteri Perindustrian. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1964, Jusuf diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Meskipun ini adalah pos sipil, itu tidak mengherankan bahwa Jusuf diangkat ke posisi ini karena Soekarno memiliki anggota lain dari ABRI dalam kabinetnya untuk alasan lain selain pertahanan dan keamanan. Contoh, Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi dan Ali Sadikin dari Marinir menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Super Semar. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Jusuf menghadiri pertemuan kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Soekarno reshuffle kabinet pada akhir Februari. Pertemuan tidak berlangsung lama sebelum Soekarno, setelah menerima surat dari komandan pengawal, tiba-tiba meninggalkan ruangan. Ketika pertemuan itu selesai, Jusuf dan Menteri Urusan Veteran, Basuki Rahmat, pergi keluar Istana Presiden untuk bergabung dengan Amir Mahmud Panglima Kodam Jayakarta. Jusuf kemudian diberitahu apa yang terjadi bahwa Soekarno telah pergi ke Bogor dengan helikopter karena situasi yang tidak aman di Jakarta. Jusuf kemudian menyarankan bahwa mereka bertiga pergi ke Bogor untuk memberikan dukungan moral kepada Soekarno. Ketiganya kemudian pergi ke kediaman Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat yang telah membentuk posisi sebagai lawan politik terkuat Soekarno. Menurut Amir Mahmud, Soeharto meminta ketiga jenderal ini untuk memberitahu Soekarno kesiapan untuk memulihkan keamanan, namun Presiden harus memintanya. Di Bogor, ketiganya bertemu dengan Soekarno yang tidak senang dengan keamanan dan dengan desakan Amir Mahmud bahwa semuanya aman. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan ketiga jenderal sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana dia bisa mengurus situasi. Jusuf dan Basuki diam, tetapi Amir Mahmud bahwa Soekarno memberi Soeharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan kemudian dibubarkan, Soekarno mulai mempersiapkan keputusan Presiden. Itu senja ketika keputusan yang akan menjadi Super Semar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan Soekarno. Soekarno memiliki beberapa keraguan menit terakhir, tetapi Jusuf, bersama dengan dua jenderal dan lingkaran dalam Soekarno dalam kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Super Semar Basuki akan diteruskan kepada Soeharto. Ada kontroversi mengenai peran Jusuf di Super Semar. Satu akun menyatakan bahwa Jusuf datang ke Bogor dengan folder merah muda dengan Super Semar sudah pre-preparet pada kertas dengan logo Angkatan Darat di atasnya, dan bahwa ada 4 jenderal bukan 3, makhluk umum keempat Maraden Panggabean. Soekarno kemudian diintimidasi di titik pistol oleh Basuki dan Panggabean sebelum menandatangani Super Semar yang telah disiapkan. Jusuf juga berhasil mendapatkan memegang salinan Super Semar. Pada tanggal 13 Maret Soekarno memanggil Jusuf, Basuki, dan Amir Mahmud.
Soekarno marah karena Soeharto telah melarang Partai Komunis Indonesia, PKI, dan mengatakan bahwa Super Semar tidak mengandung instruksi tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan agar membuat sebuah surat untuk menjelaskan isi Super Semar, namun surat itu tidak pernah muncul selain dari salinan yang dikumpulkan oleh mantan Duta Besar RI untuk Kuba, A.M. Hanafi. Orde Baru. Sebagai pimpinan bangsa berubah dari Soekarno ke Soeharto, Jusuf melanjutkan sebagai Menteri Perindustrian. Itu juga dicatat bahwa meskipun memegang jabatan sipil, karir militer Jusuf melanjutkan sambil terus menerima promosi dari posisi ini. Komandan ABRI. Pada bulan April tahun 1978, Jusuf diangkat ke posisi Panglima ABRI saat bersamaan mengambil posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sebagai komandan, Jusuf ditugaskan oleh Soeharto untuk memulai proses mengintegrasikan, memanunggalkan ABRI dengan rakyat. Jusuf nanti akan mengatakan bahwa ia tidak yakin apa urutan ini berarti, tetapi mengambil hal itu berarti bahwa ia membuat ABRI netral dalam politik, bukan menggunakan Golkar samping. Dalam hal ini ia berhasil seperti dalam pemilu legislatif 1982, Golkar tidak mendapatkan dukungan aktif dari ABRI yang dinikmati di dua sebelumnya pemilu legislatif yang berkompetisi masuk. Jusuf juga bertanggung jawab atas ABRI memasuki desa, ABRI masuk desa. Dalam program ini, ABRI dikirim ke daerah pedesaan untuk membantu dengan pembangunan infrastruktur. Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Jusuf mengembangkan reputasi sebagai jenderal yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ia secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI dengan mengorbankan hubungannya dengan Soeharto, yang mulai melihat Jusuf sebagai ancaman. Pada tahun 1982, sebuah pertemuan para pejabat tinggi diadakan dan dihadiri oleh Soeharto, Jusuf, dan Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Amir Mahmud mengomentari popularitas Jusuf dan memintanya untuk menjelaskan dirinya kepada Soeharto. Merasakan tuduhan tersebut, Jusuf kehilangan kesabaran dan berjanji kepada Soeharto bahwa dia tidak pernah punya ambisi untuk kekuasaan dalam melakukan tugasnya. Kecurigaan Soeharto tampaknya telah menyakiti Jusuf dan sehingga dia tidak pernah menghadiri pertemuan kabinet sampai ia diberhentikan dari posisinya di April tahun 1983. Dari tahun 1983 sampai tahun 1993, Jusuf menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Ini adalah pekerjaan dari mana ia diperkirakan akan mencapai hal-hal besar, mengingat pendahulunya, Umar Wirahadikusumah, yang kemudian menjadi wakil presiden. Namun, itu adalah akhir dari keterlibatannya dengan pemerintah. Jusuf memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla, dan pada satu tahap dianggap menunjukkan Kalla salinan Super Semar yang ia diambil dari tahun 1966. Jusuf berubah pikiran dan menunjukkan Kalla sebagai versi fotokopian gantinya. Ketika Jusuf mengumumkan niatnya untuk menghasilkan memoar pada hidupnya, ada harapan luas tentang apa pandangannya tentang Super Semar akan seperti, dari 3 jenderal yang menyaksikan penandatanganan Super Semar, hanya Amir Mahmud telah menghasilkan akunnya. Pada awalnya, Soeharto dipercaya Jusuf untuk menerbitkan memoar sendiri tetapi berubah pikiran, meminta Jusuf agar Sekretariat Negara mempublikasikannya. Jusuf menolak tawaran ini. Dalam kehidupan pensiunannya, Jusuf aktif dalam kegiatan sosial dan dipimpin Dasar bertugas menjalankan sebuah masjid juga memberikan kontribusi untuk menjalankan rumah sakit.
M. Yusuf merupakan purnawirawan perwira tinggi ABRI teladan yang banyak menginspirasi juniornya di Satuan TNI yang dianggap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas. Salah satu juniornya yang mengidolakan M. Yusuf adalah Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Diakui Prabowo, sosok jenderal asal Tanah Bugis ini banyak memberikan pelajaran hidup dan membentuk karakternya selama dinas militer. Muhammad Yusuf meninggal pada tanggal 8 September tahun 2004 dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga Yusuf merupakan putra seorang bangsawan Boneh yang bernama Andi Tapu Amir Arung Kajuara dan Peta Bunga yang keduanya adalah cicit dari Raja Kesultanan Boneh ke-24 Lama Patunrutu Apasesu, tahun 1812 sampai tahun 1823. Beristrikan Eli Saelan yang merupakan adik kandung Emi Saelan pejuang asal Makassar, Sulawesi Selatan dan memiliki seorang anak yang sudah meninggal dunia bernama Jawuri Yusuf Putra. Eli Saelan, Saeli, adalah adik kandung dari Emi Saelan dan Maulwi Saelan. Meskipun Amir Mahmud dengan halus menuduhnya ambisius, Yusuf tetap menjadi teman dekat dengan sesama saksi Super Semar tersebut. Sebelum Amir Mahmud meninggal, ia meminta agar Yusuf menghadiri pemakamannya. Namun, Yusuf tidak dapat menghadiri pemakaman Amir Mahmud ini. Yusuf juga menerima surat rahasia dari Amir Mahmud.